Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-Tuan melanjutkan perjalanan, sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.
Firman yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menampakkan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Alleluia.
menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari zaman dahulu kala orang yakin bahwa Allah itu adalah roh. Kejadian 1 ayat 2. Namun demikian, Tuhan berkenan menampakkan diri kepada manusia Abraham sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini sebagai tamu. Yang mengherankan, mengapa Tuhan yang bertamu pada Abraham ini berwujud diri 3 orang, bukan 1 orang. Sedangkan di akhir kisah ada perubahan. Saat mereka bertanya kepada Abraham, "Di mana istrimu?" Lalu dijawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia. Dari kata ganti orang ketiga jamak mereka berubah menjadi kata ganti orang ketiga tunggal, ia. Lalu ada perubahan lagi, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dengan pernyataan ini amalah jelas bahwa dari perubahan kata ganti tunggal orang ketiga menjadi kata ganti orang pertama tunggal, aku. Dan kata ganti orang ketiga tunggal juga ditulis dengan huruf besar, dan aku pun juga ditulis dengan huruf besar. Dalam Alkitab yang ditulis dengan huruf besar mewakili nama Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian menjadi gamblang jelas bahwa Tuhan walaupun adalah roh, ternyata menampakkan diri sebagai Allah yang triniter. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil kita mendengar kisah di mana Marta dan Maria mendapat kunjungan Yesus, dan kita tahu siapa Yesus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kisah Marta dan Maria yang diungkapkan oleh Injil Lukas memang didahului dengan kisah adanya percakapan seorang ahli Taurat yang mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental kepada Yesus ini.
Apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Yesus menanggapi, engkau kan ahli Taurat, apa pesan Taurat yang kamu baca? Jawab si ahli Taurat, kasihlah Tuhan dan sesama manusia. Lalu kata Yesus, benar. Tetapi yang penting perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi si ahli Taurat masih menyangsikan mengenai identitas sesama itu siapa. Maka Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang bertindak sebagai sesama terhadap manusia lain. Yang diungkapkan adanya seorang imam, seorang Levi, dan seorang Samaria yang menghadapi objek yang sama, adanya orang yang perlu pertolongan. Yang perlu dipertolongan itu adalah orang Yahudi yang mendapat katakanlah kecelakaan, diganggu oleh penyamun. Tetapi imam yang notabene orang Yahudi, orang Levi juga, tetapi faktanya mengalihkan perjalanannya atau menghindar. Karena baginya walaupun sesama itu adalah seras, sebangsa, seagama, tetapi kalau ngerepoti ya nanti dulu. Kalau menguntungkan oke lah, tapi kalau membuat repot, apalagi harus mengurusi yang celaka, harus bawa ke rumah sakit, dan membiayai dan sebagainya, itu repot. Daripada repot-repot ya sudah dihindari saja. Berbeda dengan orang Samaria, yang sama sekali bagi orang Yahudi, sungguh dianggap sebagai orang tidak mengenal Allah. Ya katakanlah orang yang sungguh-sungguh tidak perlu untuk diperhatikan, faktanya malah berbuat all out. Dia benar-benar menolong sampai tuntas, mau repot, bahkan membiayai seluruh biaya perawatan yang harus ditanggung. Dan itu dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Itulah yang disiapkan Yesus, lalu ditanyakan balik kepada si ahli Taurat, dari ketiga orang itu siapa yang adalah sesama bagi yang sungguh mengalami celaka itu? Dikatakan ya yang berbuat belas kasih. Maka sekali lagi Yesus berpesan kepada si ahli Taurat, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang terkasih, lalu kisah Marta dan Maria yang kita jumpai, yang kita dengar hari ini, justru di situ adanya seorang yang sangat banyak berbuat demi Yesus, yakni Marta, dan seorang lagi yang nampaknya tidak berbuat apa-apa atau duduk saja di kaki Tuhan. Tidak ditulis oleh Lukas di kaki Yesus, tapi di kaki Tuhan. Marta dan Maria adalah saudara sekandung. Keduanya perempuan, tetapi keduanya adalah sama-sama manusia. Hanya berbeda tipe. Marta menyambut Yesus di rumahnya, atau mungkin rumah yang memang diatur atau diurusnya. Jadi dia memang orang penting, orang yang kuat di mata dunia, sedikit banyak ia seorang penguasa. Sedangkan Maria jelas nomor 2 di rumah Marta. Ia tidak berkuasa, peran utamanya ia membantu Marta. Namun saat Yesus datang bertamu di rumah Marta, rupanya peran Maria itu lupa diwujudkan. Karena Maria ternyata duduk saja di kaki Tuhan. Dan itulah yang membuat Marta menjadi bereaksi sedemikian rupa, lalu benar-benar mendatangi Yesus dan mengungkapkan dalam tanda petik mungkin kejengkelannya, mengapa saudaranya berbuat demikian. Di sini sungguh-sungguh menjadi permenungan bagi siapapun. Di satu sisi memang kenyataan Marta sebagai orang super sibuk melayani tamu, dengan demikian memang menjadi hal yang patut dibanggakan, seperti tadi Abraham juga sibuk melayani tamunya. Tetapi justru di lain pihak, Maria yang juga duduk di kaki Tuhan mendengar firman Tuhan, itu menandakan bagaimana fokus yang benar-benar dimiliki oleh seorang Maria. Di sini jelas ada dua tipe manusia yang sama-sama manusia, namun yang satu kuat, yang satu lemah, walaupun kedua manusia itu masih sedarah sedaging. Mengapa Marta ingin menguasai Maria?
Apakah Marta tidak sadar bahwa dengan berbuat demikian ia tidak mungkin mengasihi sesama? Sebagaimana diamanatkan oleh kitab suci, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah dengan menguasai orang lain, manusia bisa memperlakukan orang lain sebagai sesama yang sederajat, senasib, dan sekepentingan? Jawabannya amat jelas, tidaklah mungkin. Lalu apa yang menjadi salah pada Marta? Memang tampaknya tidak menonjol, tetapi sangat mendasar, yakni terletak kesalahannya pada pelayanannya yang tidak diresapi oleh kasih sejati. Itulah masalahnya. Jadi memang Marta mengasihi Maria, tapi sejatinya ia lebih mengasihi dirinya sendiri. Nah, cinta diri yang sangat kuat inilah yang menjadikan pelayanan Marta menjadi kurang simpatik dan kurang sempurna. Pertama, bahwa Marta kurang mengasihi Yesus yang ia sebut Tuhan juga, jelas dari tegurannya yang disampaikan kepada Yesus. Karena pikir Marta, Yesus mesti peduli, Maria mesti membantu dirinya. Tapi Marta lupa bahwa Yesus bagaimanapun juga adalah tamunya yang pasti tidak mau mencampuri urusan intern keluarga Marta. Namun tidak peduli bagi Marta, ia tidak berpikir panjang, maka segera memperalat Yesus tamunya demi kepentingan dirinya sendiri. Suruhlah dia membantu aku, ungkapnya dengan tegas. Memperalat orang, apalagi tamu, jelas langkah yang sungguh salah. Itulah letaknya. Jadi memperalat orang, apalagi tamu, adalah tindakan yang sungguh salah. Yang kedua, bahwa Marta kurang mengasihi Maria, saudara sekandungnya, juga jelas dari ungkapannya. Suruhlah dia membantu aku. Untuk mencapai tujuan ini, Marta tidak segan-segan mencari akal untuk memaksa Maria di hadapan tamunya. Biar paksaan itu terasa agak halus, yang namanya paksaan tetaplah paksaan dan jelas itu bertentangan dengan kasih sejati. Itu yang terjadi dalam pribadi Marta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu dalam kata teguran Yesus yang dialamatkan kepada Marta, Yesus menyadarkan Marta yang memikirkan banyak perkara. Memang begitulah kenyataannya. Hidup Marta begitu sibuk dengan banyak perkara. Ia memang tipe manusia yang perfect. Semua yang diurusnya harus 100% beres. Tidak perlu atau tidak boleh adanya hambatan-hambatan yang membuatnya menjadi kacau. Pikirannya sungguh-sungguh tegang. Ketegangan pikiran dan hatinya karena kurang adanya kasih yang tulen itu. Padahal kasih sejati atau tulen akan selalu tenang, tidak peduli akan gengsi, tahan bila ada sesuatu yang tidak beres, dan pasti tidak mau memperalat dan memaksa sesama. Bandingkan kalau kita baca dalam 1 Korintus bab 13 mengenai kasih. Sungguh berbeda dengan sikap Maria. Ia memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Itulah kata Yesus. Lalu apa artinya? Selaku manusia, Maria tetaplah manusia yang juga punya kekurangan. Namun saat Yesus bertamu, ia menyambutnya bukan sebagai tamu biasa yang perlu suguhan aneka sajian yang disampaikan, tetapi ia memaknai Yesus yang hadir sebagai tamunya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itulah dicatat oleh penginjil, ia duduk di kaki Tuhan, bukan di kaki Yesus. Karena dia sungguh mengerti, dia Tuhan yang datang menyelamatkan. Sekiranya dalam hidup sehari-hari Maria belum bisa mendengarkan Tuhan seperti biasa, tetapi manusia setipe Marta yang super sibuk, yang tidak pernah merenungkan hidupnya,
tentu juga tidak akan betah atau tertarik duduk sambil mendengarkan perkataan Yesus. Suatu hal dipertanyakan, tapi Maria justru bisa. Maria memang justru belajar untuk pandai mengasihi. Itulah tujuan hidupnya. Dengan sendirinya, Maria begitu legowo menjadi orang kedua di rumah, dikuasai Marta, menjadi lemah, tetapi tidak akan membela diri karena ia telah maju di dalam kasih sejati. Bagian yang dipilih Maria adalah kasih. Menurut Paulus, kasih itu tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Dan inilah sejatinya harta setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Apakah kita juga punya sikap seperti Maria yang fokus kepada Tuhan yang kita sembah? Kita dipanggil dengan berbagai macam hal sesuai dengan fungsi kita masing-masing juga untuk melayani Tuhan. Namun apakah kita dengan tulus melayani Tuhan demi Tuhan? Mungkin kebetulan menjadi pelayan di gereja ini, entah sebagai tatib, menjadi lektor, menjadi ya segala yang memang diperlukan. Kita laksanakan dengan penuh tulus demi Tuhan, ataukah demi untuk tampil dengan demikian kitalah yang sejatinya mau untuk ya menunjukkan diri sebagai yang lebih dari yang lain. Saudara kasih, kita perlu merenungkan secara mendalam. Sebagaimana Abraham yang sebegitu cekata dan sibuk melayani tamunya, dan Maria yang tampak begitu tenang mendengarkan kata tamunya, namun keduanya menjalaninya dengan penuh sukacita karena fokusnya adalah Tuhan yang dilayani. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi pelayanan kita dimanapun kita berada, bahwa pelayanan memang hendaknya mengalir dan dijiwai oleh kehadiran sabda Tuhan. Itulah yang tentunya harus kita miliki. Dengan demikian pelayanan kita akan dapat berjalan dengan penuh sukacita dan tidak lagi diwarnai oleh sungut-sungut atau getem-getem melihat orang lain mungkin kok enjoy dan dirinya seolah super sibuk. Jangan-jangan malah kita memvonis orang lain terus sambil bekerja. Isone mau ngeritik, coba dilakukan sendiri, isopora, sesuatu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan. Mari kita renungkan apa yang dilakukan Abraham dan Maria menjadi inspirasi bagi kita. Apapun yang kita buat, sesibuk atau mungkin seolah-olah tidak sibuk, yang penting fokus yang kita layani adalah Tuhan. Kita hadir di sini juga hadir untuk datang mengikuti perjamuan Tuhan. Apakah kita suka sibuk dengan diri kita sendiri, ataukah kita fokus hidup mengabdi, memuji Tuhan? Mari kita wujudkan. Tuhan memberkati.